Guys, kembali lagi, ketemu lagi sama Rama Diorama di sini ya. Halo, kita sekarang akan mereview tentang Back to TF ya. Kembali ke TF Transformers. Kita ke yang dekat-dekat aja dulu ya, yang masih fresh yaitu ROTB ROTB agak kacau nih. Jadi Race of the Beast teman-teman, dimana kita punya beberapa koleksi yang baru, tapi juga ada sedikit kombinasi ya, semi combiner mungkin, atau mungkin kita lebih tepatnya ya, precisely kita sebut dengan weaponizer. Weaponizer itu cirinya adalah Transformers yang satu box atau satu bungkusnya itu dapat dua, kemudian salah satunya adalah Transformers yang menjadi senjata, kemudian bisa dikombine, bisa transform menjadi senjata, gak jadi robot gitu ya, gak jadi humanoid robot, tapi jadi senjata bagi the main figurnya itu sendiri atau main karakternya sendiri ya. Di sini saya sudah punya nih, ngikutin ya, lumayan ngikutin ya teman-teman. Di sini kita kembali ke perkingkongan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa ya? Ini dulu aja ya, yang main karakternya dulu di dalam seri ini ya. Di sini kita akan melihat we have di Optimus Primal ya, cukup ikonik, cukup identik dengan sekilas ya dengan movie, walaupun dia nggak maksimal but not maximal maksimal tapi nggak maksimal dalam maksimal dalam nama, tapi tidak maksimal dalam transform, karena dia memang dikhususkan untuk quick transform dan diperuntukkan bagi adik-adik itu ya, adik-adik kolektor beginner ya, atau entry. Jadi easy to transform dan gimmicknya adalah yang diutamakan. Jadi gimmicknya itu dia akan combine dengan harimau putih di belakang situ ya. Siapakah mereka? Tadi sekilas kita sudah pasti tahu, yang detailnya nanti kita akan membahas ya. Oke, dari Optimus Primal ini sendiri kita akan lihat ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi dia semi tegap berdiri gitu ya. Karena memang kalau kita buat menunduk akan ada kekurangan di sini. Kakinya masih terlalu panjang dan tangannya terlalu relatif pendek gitu ya. Terus kepalanya tidak bisa dongak karena due to the transformation ability. Jadi erat kaitannya dengan kemampuan transformnya gitu ya. Dan semakin mudah mentransform, jadi semakin dia mungkin ada hal yang harus dikorbankan gitu ya. Entah itu dari segi akurasi, detail, dan lain-lainnya, detail lainnya ya gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Dan he stands for berapa ya kira-kira? Kalau tegap ya, kita paksakan untuk pose tegap. Ini dia akan setinggi 12,5 mungkin ya, 12.5 centimeters mungkin, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan sangat mudah untuk merubahnya ke bentuk robot mode ya.
dari alternate atau alt mode yang kita tahu ya. Kita akan rubah dia ke versi robot soon as possible ya, segera ya. Seperti ini teman-teman. Bagian ini kopong, tapi belum ada KO-nya setahu saya, dan ini memang solid ya teman-teman ya. Nah, kerasa banget ya. Seperti ini. Kalau mungkin sekarang harga kisaran turun ya. Kisaran sudah di range 100-an ya. 100 ton lah ya. 100,000 rupiah gitu. Nggak tahu kurs dolarnya berapa itu, nanti kalian kalkulasi sendiri ya. Seperti yang saya sudah bilang, kalau dipaksain untuk dia mengkingkong ria ya, menggorila ria, jadi seperti ini dia. Cik, 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 gitu ya. Jadi kurang begitu ini. Jadi satu-satunya opsi yang bisa saya tawarkan adalah ya seperti ini mungkin teman-teman ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga setuju atau mungkin lebih dulu dari saya ya. Dan saya juga meniru di posenya yang ada di beberapa reviewer gitu. Ini ya. Oh gitu ya. Gini. Gitu. Seperti itu teman-teman. Kita langsung aja ya ke mungkin artikulasi dari bentuk gorila. Dan warnanya dia ini 360 karena ball joint. Ini juga ball joint. Karena memang dia ini ya, mungkin paint jobnya juga bagus dan menyerupai ya. The look itu adalah mungkin berapa ya, 8,5 atau 9 dari 10 ya range-nya. Kalau sekilas kita lihat, oh ini Optimus Primal gitu ya. Jadi sudah detailnya mantap untuk paint jobnya ya. Walaupun mungkin porsinya kita nggak, kalau face to face maksudnya apple to apple gini dengan yang movie-nya mungkin akan ada banyak perbedaan. Cuma sekilas look-nya dapat ya. Seperti ini. Oke, untuk kakinya mungkin ball joint tapi bisa muter nih ya sebatas ini karena memang seperti ini teman-teman. Ini juga yang bagian sini karena memang dia nanti akan di extend ya, dipanjangin gitu ya. Jadi yang ini hanya bisa seperti ini teman-teman ya. Kalau terlalu ditarik dia mungkin akan transforming mode-nya akan terspoiler gitu ya. Ini akan ini 360 kemudian ini enggak ada. Nah untuk the whole ya, holdernya itu dia akan mampu untuk dipegang oleh si weapon itu. Siapakah weapon itu nanti kita akan cari tahu ya. Kita akan ulik lebih dalam. Ada lubang di sini, nanti dia akan combine dengan weapon-weapon yang lain. Jadi mungkin dia bisa dengan mudah akan dikombine dengan seru-seruan ya. Jadi heavy duty ya, full armor gitu ya. Kalau ingat binatang yang digabung-gabung ini ingat Gear Fighter ya, Gear Fighter Dendo gitu ya. Kalau lihat game PS1 gitu ya. Jadi kita akan bisa potensi penggabungannya, combine-nya adalah 1. Nah ini mungkin untuk stand ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 6 ditambah 7, jadi ada 7 gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kita langsung aja transform ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita luruskan dulu, kemudian jangan lupa seperti di filmnya ya, bagian shouldernya kita naikkan gini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita extend seperti ini teman-teman. Jangan lupa
jari ini akan kita balik, seret, gitu ya, gitu ya. Oke, seperti ini, lakukan yang sama, do the same. Oke, kemudian yang sentuhan terakhirnya adalah yang gimmick transform yang kita ini ya, yang seru ini ya menurut saya. Ke depan, kemudian putar 360, dan wajahnya ini dia the face ya, itu zero point ya of articulation, jadi gak bisa kemana-mana tuh. Kalau kita lihat ternyata ada dua wajah ya, two faces ya, dan sculptingnya menawan teman-teman ya, sampai bunyi clock gitu. Nah, oh keren ya, mata biru, detailnya mantap nih. Wah, ini ada seperti core seperti ini ya. Wah keren. Tingginya jadi berapa nih? Tadi lupa ya tingginya berapa. Nanti kita kalian teman-teman bisa ini sendiri ya. Kalau jadi robot otomatis dia terextend dengan lebih tinggi lagi ya. Jadi sekarang adalah, oh tadi 12,5-an ya. Sekarang mungkin 13 teman-teman ya. Jadi nambah setengah senti. 13 lebih 1, 2, 13,2 teman-teman. Jadi nambah setengah lebih nih ya. Kira-kira aja ya, tapi enggak apa ya. Ya, karena memang Optimus Primal dari kondisi merangkak gitu ya ke kondisi yang bangun berdiri tegap gini ya. Apa istilahnya? Neanderthalensis. Bukan apa ya? Nanti teman-teman bisa kasih tahu di kolom ya, yang ahli sejarah itu ya. Kalian yang belajar sejarah. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sebagai perbandingan mungkin yang punya authentic version, kita lihat ya. Wah, di authentic hanya setinggi ini teman-teman. Only this tall. Kalah ya, kalah tinggi. Tapi untuk detail artikulasi yang authentic version itu menang. Karena bisa tolah-tolah gitu ya. Tapi kalau ini menang tinggi dan menang akurasi ya, mungkin tingkat kemiripannya ya hampir mirip dengan yang di movie ROTV, Rise of the Beast gitu ya. Tapi ini sayangnya seperti apa, setengah astronot gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin kayak Buzz Lightyear gitu ya. Dan dia mengambil wajah dan helmet agak G1 ya, agak mirip dengan Optimus Prime G1 gitu. Seperti itu. Tapi dengan mulut terbuka. Oke, gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan ini ya teman-teman ya. Dengan Optimus Prime ini kita lihat ya, we will see guys. Wah ini gimana nih, lupa ya saya cara transformnya nih. Ini dulu mungkin ya. Wah, mungkin gini, oke. Karena memang tingginya itu hampir ini ya teman-teman. Wah ini solid sekali ya. Yang mungkin sudah ada GO-nya mungkin ini ya, tapi yang versi sebelumnya, bukan yang ROTB dengan sistem transformasi yang serupa dengan ini. Dan ini hanya seperti terinspirasi atau copy paste ya dari seri Legend mungkin ya, Transformers sebelumnya. Sangat very very tight ya, sangat rapat gitu ya. Nah memang ori memang agak lentur di bagian badannya ya. Seperti ini. Siap, dan saya menyukai ini ya, unik. Dan ini juga weaponizer, tapi dia dapatnya adalah Chanclaw atau Chainsaw ya, lupa ya, serigala gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman.
Dia akan tinggi kalau ini tingginya kemarin kita sudah bahas ya. Tapi langsung aja kita bandingkan ya. Tingginya itu 11-12, sorry. 11-12 mungkin ya. Tolong dikoreksi kalau memang saya agak salah. Kurang detailnya ya. Di filmnya eh, dia waktu jadi gorila dia tingginya mendekati ini ya. Mungkin dia agak membungkuk atau gimana ya. Dan badannya lebih besar ini gitu ya. Tapi ketika tinggi apple to apple, robot mode to robot mode ya, robot mode kurang lebih hampir sama tingginya atau mungkin malah tinggian Optimus Prime, saya lupa ya. Tapi lebih bulky ini ya di filmnya. Dan ini tingginya karena dia ada kerudungnya, sorry ya, ada seperti helmet belakangnya ini ya. Dia lebih tinggi. Tapi kalau dari kepala dia sama tinggi tapi lebih besar ini kepalanya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau dijajarkan bertiga seperti ini teman-teman. Nah. Oke, dan ini siapakah dia? Bagi yang belum tahu, mungkin yang sekilas melihat, wah, ini dikira adalah Tigatron ya. Padahal sebenarnya bukan ya. Ini bukan Tigatron ternyata teman-teman ya. Dia adalah ini ya. Siapa namanya ini? Panah ya. Siapa itu namanya ya? Aerostripe ya. Aerostripe namanya. Wah, hampir lupa dia. Seingat saya Aerostripe teman-teman. Coba dikoreksi ya teman-teman. Oke, jadi dia bukan Tigatron dan gimana artikulasinya? Dia ekornya seperti ini, terus kakinya nggak berartikulasi ya, zero. Kemudian ada pegangannya. Ini ada artikulasinya hanya mentok sampai sini teman-teman. Kayak kucing mulet ya, set gitu ya. Wah. Kemudian sampai sini dan ini terbatas di sini ya. Aerostripe. Ini kepalanya hanya sampai sini sedikit sekali karena memang dia hanya tidak mengutamakan detail artikulasi tapi mengutamakan fungsi ya teman-teman ya. Ini di sini sudah terlihat spoilernya ya, ada ball joints. Jadi caranya adalah ditarik gini teman-teman. Nah, kepala jadi sumbu utamanya ya. Kemudian bagaimana dia jadi arrow, kepalanya diginiin. Nah, lalu dia dibeginikan. Nah, jadi arrow wannabe ya. Ya, namanya juga untuk have fun ya, having fun. Jadi ekornya kan jadi weapon, tembak ya, gitu ya. Mungkin dia akan memanah laser atau mungkin tombak laser gitu ya. Nah, yang jadi arrow-nya mana gitu ya? Arrow-nya ini teman-teman ya, melengkung ya. Crossbow-nya ya, bow-nya ini ya. Nah, kepalanya akan begini. Oke, oh kurang fokus ya teman-teman ya. Come on, fokus. Wah, kurang ya. Kenapa nih kameranya nih, bentar ya. Nah, tuh. Fine, sudah back to normal. Seperti ini kopong ya. Langsung bisa kita attach di sini ya. Wah, sip. Agak sedikit diputar-putar begini. Nah, dia jangan terlalu masuk ya karena kepentok sama ini teman-teman. Kalau kelihatan. Jadi begini aja. Masih sisai berapa mili gitu ya. Seperti ini dan dia bisa seperti ini. Nah, keren ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan memang sekali lagi tujuannya adalah untuk membuat dia terweaponize dengan baik ya. Terus ada pertanyaan, gimana dengan lubang-lubang yang tadi? Ya memang betul, ternyata dia bisa ya dengan hexagon
female di sini, female joints, dia bisa seperti ini teman-teman. Dan masih banyak yang lainnya ya, seperti ini. Nanti yang lain digabung-gabung. Terus kalau ditanya apakah Aerostripe ini memang khusus untuk si Prime ini sendiri, jawabannya adalah iya ya. Jadi setiap ini mungkin ada ininya sendiri, ada senjatanya sendiri teman-teman ya. Bisa jadi jetpack nih. Wah, terbang ini ya. Seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman. Karena sama ya, serupa diameternya. Tapi kalau di sini kayak kurang pantas ya teman-teman ya. Oke, itu salah-salah nanti ketembak ke depan ya. Oke, gitu ya. Untuk scene ini dia nggak bisa teman-teman karena kecil sekali ya. Memang bukan tempatnya, bukan jodohnya, bukan gaduannya ya, gitu ya. Kalau di sini bisa karena memang satu seri dengan ini ya. Tuh. Seperti ini. Nah, keren nih ya. Optimus bisa pinjam. Ada beberapa kemarin ya, ada Citor juga, Citor jadi pedang, terus lain-lain dan lain-lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Keren banget ya. Keren apa keren banget nih teman-teman ya. Coba nanti bisa komen-komen di kolom komentar ya. Gimana nih? Jadi keren apa keren banget nih teman-teman nih. Wah, sekarang udah ada ini ya. Jadi kita coba untuk memposisikan mereka dengan gaya. Wah, ini sudah keren ya. Trio, wah trio apa ini? Trio King Kong, trio King Kong, trio Prime, gitu ya. Dari dimensi yang beda-beda. Oh, I'm sorry. Nah, gini ya. Sip. Jadi kita akan mencoba nih. Wah. Ya. Keren sekali. Wah. Mantap ya. Very cool. Wah. Dan memang untuk koleksi-koleksi kita yang bosan dengan tingkat kerumitan transformasi yang jelimet gitu ya, yang higher level kayak Voyager Leader Class gitu ya, atau mungkin yang sekarang ada mungkin apa Supreme Class atau gimana ya. Ini recommended ya, jadi melepas stres, jadi sambil duduk setelah kerja gitu ya, atau mungkin setelah kalian teman adik-adik yang pulang sekolah iseng transform kemudian jadi hiasan meja belajar atau malah tidak belajar ya, lihat mainan gitu ya. Jadi worth it ya, layak untuk dikoleksi. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari Rama Diorama untuk hari ini, untuk kali ini ya. Jangan lupa untuk bisa di ini ya, ditambahkan mungkin dengan detail-detail diorama hutan dan yang lain, karena memang seri dari Beast War itu adalah memang setengahnya kembali ke alam gitu ya, dan saya memang favorit sekali ya dengan seri Beast War ini. Okay, that's all for now and thank you very much for watching, dan tetap saran dan masukan atau pertanyaan-pertanyaan boleh kalian kirim atau mungkin kalian teman-teman ini ya berikan ke kanal YouTube saya. Oke, itu aja. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria, tetap mengkoleksi, dan sampai jumpa. Bye bye.